Materi hari ini kita membahas tentang masalah kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Doa untuk guru-guru kita semuanya dan orang tua kita semuanya, dan termasuk kalian semuanya, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya, sehatnya sebesar-besarnya, dimudahkan dalam segala urusannya, rezekinya juga singkat lancar dan melontor, yang sedang sakit cepat diberikan kesembuhan, yang sedang sulit ekonomi dan kita untuk supaya diberikan jalan keluar dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian semuanya semoga mendapatkan ilmu yang berkah dan manfaat dunia dan akhiratnya. Wa ala dini wal umuri sholihan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami utawi kibab martelakan kalam. Kalamuhum utawi kalam munggu ulama ahli nahwu. Kita ngulas. Kalamuhum utawi kalam munggu ahli nuhot, ahli nahwu. Nuhot itu nulis, ahli nahwu. Iku lafdun lafad, iku lafdun lafad mufidun kang awe faidah, mufidun tur kang maedahi, mufidun tur kang maedahi, musnadun tur kang den senderaken. Assalamualaikum. Kalam itu artinya lafad yang memberikan faedah dan musnad tersandarkan. Artinya, sekali lagi barakallah. Kalam menurut pandangan ulama ahli nahwu itu adalah susunan, ya, susunan kalimat yang terbentuk dari lafad, sebuah lafad yang berfaedah dan tersusun musnad. Ya, ada istilah musnad dan musnad ilaih nantinya. Ada yang menyandarkan dan ada yang disandarkan. Yang jelas intinya terdiri dari fiil dan fa'il, mubtada dan khobar. Kalau nanti jumlah syartiyah berarti nanti harus ada jawabnya. Itu namanya kalam. Wal kilmatu utawi kilmah, utawi aran kilmah. Wal kilmatu utawi aran kilmah iku al-labdul lafad, iku al-labdul lafad
iku al-labdul lafad al-mufidu tur kang maedahi al-mufidu tur kang maedahi al-mufradu tur kang mufrad jadi yang namanya kalimat itu adalah lafad yang berfaedah arti berfaedah berarti memiliki makna, memiliki arti, itu namanya berfaedah ya, berfaedah. Tapi mufrad tidak tersusun, tidak terdiri dari fiil dan fa'il, tidak terdiri dari mubtada dan khobar, itu namanya kilmah. Oke, kita ini mengulas. Tan qasimu kebagi opo kilmah lismin kedua kalimat isim wa fi'lin dan fi'il summa harfin nului kalimat huruf. Nanti kalimat itu terbagi kepada ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf. Kalau dalam bahasa arba'in ada berapa kalimat? 3. 1 2 3. Mana keterangan kitab amritinya? Lismin wa fi'lin summa harfin tan qasim wa hadihi salasuha hiyal kalim. Nah begitu nanti kamu harus bisa memberikan penjelasan, ini keterangan amritinya, ini keterangan alfiahnya, ada begitu. Menjelaskan tentang masalah kalimat. Apa kalam? Menurut pandangan kitab Amriti, kalamun lamun mufidun musnadun wa ilmatul lafzul mufidul mufradun. Itu nantinya supaya terbentuk, makanya harus ada semacam tuntutan paksaan kudu hafal Amritinya. Bahkan saya mau minta itu nanti setiap pertemuan itu dijelaskan sebelum melanjutkan materi gitu. Oke. Wa hadhihi lan utawi iki lismin wa fi'lin, wa hadhihi lan utawi iki lismin wa fi'lin iku salasuha utawi kang telune kalimat hiya yusa kalimat atau salah suha boleh, hiya yusa suha iku al kalimu aran kalim. Jadi kita harus membedakan apa yang disebut dengan kalam, apa yang disebut dengan kalimat, apa yang disebut dengan kalim. Ya, itu diantaranya. Lanjut, wal kaulu utawi kaul, wal kaulu utawi aran kaul, wal kaulu utawi aran kaul iku labdun lafad qad afada kang wis maedahi apa lafad mutlakon kelawan mutlak, mutlakon secara mutlak. Beda lagi dengan kaul. Kaul itu adalah lafaz yang telah memberikan faedah, ya, yang telah memberikan faedah. Akan tetapi nanti secara mutlak, yang dimaksud mutlakon apa? Mutlakon di situ maksudnya baik tersusun ataupun tidak, baik memberikan pengertian dengan sempurna ataupun belum memberikan pengertian. Itu namanya kaul. Ya, kalau kalam jelas harus sempurna. Kenapa? Karena musnadun. Kalau kalimah adalah mufradu. Itu.
ini. Nah ini contohnya ya, langsung kakum koyo lapad kum wa qad lan lapad qad wa inna zaidan lan saya terusnya pajaid iku irtaqo wis munggah derajat sapa sejaid. Lah ini berarti memberikan gambaran bahwa lapad kum itu bentuk kalimat isim fi'il. Lapad kum kalimat isim fi'il. Kalimat fi'il madi, fi'il amar, fi'il mudhari. Fi'il amar berarti di dalamnya adalah tersimpan apa? Domir mustatir lil wujub, wajib tersimpannya dalam fi'il amar itu. Ya. Tetapi ini dikategorikan sebagai qaul. Ya. Ini juga sama. Waqad, lapad qad kalimat isim fi'il. Fi'il apa? Qad. Waqad kalimat isim fi'il. Huruf. Kalau masuk kepada fi'il madi qad qoma. Kalau masuk pada fi'il mudhari qad yaqumu. Berarti yang namanya huruf itu ketergantungan. Maksudnya harus ada huruf yang lainnya. Ya, tidak bisa berdiri sendiri. Ini juga dikatakan sebagai qaul. Nah ini juga sama, wa inna zaidan lan saya terus pajaid iku irtaqo semoga. Ini terdiri dari apa ini? Huruf, isim, irtaqo, fi'il. Ini terdiri dari huruf, isim dan fi'il. Ini dikatakan qaul. Ya. Artinya qaul itu menyeluruh. Nanti kalam disebut qaul. Kemudian ilmah juga disebut qaul. Kemudian apa lagi? Kalim juga disebut qaul. Kalim itu adalah istilah yang terdiri dari di dalamnya itu hiji. Satu kalimat isim, fi'il, huruf. Nah ketiga-tiganya perkumpulan ini dikatakan sebagai kalim. Paham ya? Itu diantaranya. Kalamuhum. Nah dijelaskan di sini. Makanya pentingnya ini untuk menjelaskan permasalahan hadoman ini. Maksud saya menulis ini tuh. Ini namanya takhirat ya, dalam takhirat itu. Ya kilasan. Nah yang dikehendaki hum di situ adalah ulama ilmu nahwu. Kalamuhum kalamun nahwiyin biqorinati siyaqi kelawan tanda-tanda runtutane kalam. Biqorinati siyaqi kelawan tanda-tanda runtutane kalam. Ada utawi contone iku nahwu koma zaidun lapad koma zaidun. Ini menjelaskan susunan fi'il dan fa'il ya. Dikatakan musnad namanya. Wa zaidun qaimun lan lapad zaidun qaimun. Kalam namanya. Kenapa kalam? Karena terdiri dari fi'il dan fa'il, mubtada dan khobar. Oke. Lanjut. Sekarang permasalahan labdun. Ternyata kalam itu nanti tersusun dari bahasa lafdun. Kemudian kalimat juga lafdun. Oleh karena itu kita harus tahu apa itu lafad. Lafad adalah al-labdu al-labdu wa utawi lafad iku asautu suara. Iku asautu suara al-mustamilu kang mengku. Al-mustamilu kang mengku. Ada asautu suara al sifatnya suara al mustamilu kang mengku.
mengku taluk mengku ala ba'dil hurufil hijaiyati ingatase sebagian huruf hijaiyah. Oke. Itu namanya lafaz. Jadi lafaz itu adalah ungkapan yang terdiri dari suara yang mencakup kepada sebagian huruf hijaiyah. Oke. Lafaz. Lafaz ini nanti terdiri dari dua. Ada istilah lafaz yang muhmal. Langsung aja saya ini muhmal. Ada yang istilah mustakmal. Apa yang dimaksud dengan lafaz yang muhmal? Lafaz muhmal itu berarti lafaz yang istilahnya nganggur. Artinya tidak memiliki arti, tidak memiliki pengertian kepada nama. Contoh begini. Contoh kita mengungkapkan huruf zai. Zai ini berarti kan netral. Bisa. Berarti ini namanya muhmal. Jangan ngomongkan huruf zai. Padahal sementara yang dimaksud nanti di sini zai itu susunan dari lafaz zaidun. Tapi kalau hanya terungkap zai saja bisa aja Zainal Arifin. Gitu. Oh, berarti ini namanya muhmal. Oleh karena itu harus nyata nanti dijelaskan dengan huruf selanjutnya. Ini gara-gara permasalahan dari masalah lafaz. Jadi sekali lagi bahwa lafaz itu adalah suara yang mencakup kepada sebagian huruf iya, gitu. Nanti tapi bentuknya lafaz itu polanya ada yang muhmal, ada yang mustakmal. Lah sekarang mustakmal maksudnya gimana? Lafaz mustakmal itu berarti asal cetaknya dalam pembuatan atau terlaku di masyarakat itu untuk menunjukkan adanya makna. Mustakmal namanya. Berarti lafaznya mustakmal, artinya lafaznya punya arti. Seperti lafaz zaidun untuk menunjukkan ini orangnya. Zaidun itu berarti punya arti itu nantinya. Atau misalkan begini ngomong kita, masjidun, oh ini bentuknya masjid ini. Oh berarti lafaz zaidun dan lafaz masjid itu adalah merupakan dari lafaz, hanya punya makna, punya arti. Ini kalau zaidun menunjukkan nama orang, kalau masjidun menunjukkan nama bangunan. Beda dengan tadi bahasanya. Kalau ungkapannya hanya sekedar mim, oh itu udah kembali kepada muhmal lagi lafadznya. Paham ya? Itu antara istilah lafadz yang muhmal dan lafadz yang mustakmal. Oke. Dan nanti dalam lafadz yang mustakmal ada yang lafadz mufrad juga. Mufrad dan murokab. Ada yang mufrad dan ada yang murokab. Ya. Sekarang kalau lafaz yang mufrad yang bagaimana? Ya tadi seperti itu. Yang seperti dalam muhmal itu menunjukkan hanya kata zaidunnya saja. Ya. Hanya menunjukkan kata zaidun saja, tetap zai saja untuk lafaz zaidun. Gitu. Atau mim saja untuk lafaz masjidun. Gitu. Berarti lafaz yang mufrad. Yang kedua lafaz yang mustakmal murokab. Nanti lafaz yang mustakmal murokab itu bisa murokab idofi, idofiyun,
ada yang murokab majazi. Yang bagaimana yang idopi? Yang terdiri dari susunan mudhof dan mudhof ilaih. Contohnya apa? Rabbil alamin. Atau lafaz lain? Karena keseringan contohnya Rabbil alamin jadi hafal. Contoh yang lain kan banyak. Apalagi coba? Nama orang. Nama orang apa? Hah? Apa? Abdullahi. Itu adalah murokab idopi namanya. Ya, murokab idopi itu. Lah kalau ditinjau dari sisi alam itu dijadikan nama. Tapi kalau jujurnya seperti lafaz abdun dan lafaz Allah tidak bisa menunjukkan makna juj, dengan menyebutkan juznya tidak bisa menunjukkan makna si Abdullah itu, orang itu. Kita ngomongnya Abdun pada seseorang gitu ya. Ada yang dinamakan, ada orang dinamakan Abdullah, tapi kita menyebutnya bedul. Sukanya kan gitu lah. Lah itu namanya belum sempurna. Aya ngomong gitu. Modelnya teh. Namun jika dilihat dari sisi mudhof dan mudhof ilaih tentu akan punya makna untuk nama orang itu. Abdullahi bukan si bedul ngaranna. Ya. Sama dengan Zaidun Qaimun. Itu juga. Itu istilah adalah masalah lafaz. Jadi ada lafaz yang mu'mal, ada yang lafaz mustakmal. Dari mustakmal ada yang mufrad dan ada yang murokab. Gitu. Kemudian bagaimana yang murokab? Ada yang polanya idopi dan ada yang majazi. Bagaimana yang majazi? Yang majazi itu begini. Yang istilah kata contoh lafaz labaka. Ini asalnya baklun dan bakun. Baklun. Kalau begini punya arti, tetapi kalau baklun saja tidak punya arti gitu. Modelnya. Akhirnya gue mustakmal. Oke, langsung. Jadi kembali kepada permasalahan bahwa lafaz itu adalah suara yang mencakup kepada sebagian huruf hijaiyah. Oke. Nah, itu namanya lafaz. Lanjut. Mufid. Al-mufid. Bimakna tasilil faidati kelawan makna ngasilakan faidah. Mufid itu berarti memiliki arti menghasilkan faidah. In lam takun senajan ora ono opo faidah iku hasilatan dihasilkan, walaupun nanti ternyata tidak ada faidah yang dihasilkan. Wal tipatin nafsi, dan tetapi wal tipatin nafsi lan nolehe kecondongan hati ilaiha maring faidah. Ingkanat hasilatan, ingkanat lamun ono opo faidah iku hasilatan hasil. Maksudnya ini kan pembicaraan antara mutakalim dan sami, orang yang berbicara dan orang yang mendengarkan.
nanti kalau orang yang mendengarkan di saat orang berbicara, kemudian orang yang mendengarkan mengerti, sudah tidak bertanya lagi, maka di situ namanya sudah faidah mufid ya. Artinya begini mufid itu. Mufid itu artinya memberikan kepahaman kepada arti yang sekiranya diamnya orang yang mendengarkan di saat pembicara sudah selesai dan pembicara pun tidak meneruskan pembicaraannya. Sudah selesai berarti, oh itu berarti namanya faidah, memberikan arti. Ketika saya ngomong Ja'a Zaidun ila baitihi, telah datang si Zaid ke rumahnya. Kamu yang mendengarkan otomatis paham bahwa yang datang ke rumah itu adalah si Zaid, tidak bertanya lagi. Itu berarti di situ sudah menunjukkan arti mufid, memberikan makna faidah. Oke. Kemudian yang selanjutnya apa itu? Musnad. Apa sih yang dimaksud dengan musnadun? Kalamuhum labdun mufidun musnadu. Ada kalimat musnadu. Ya. Musnadu itu artinya al-isnadu utawi makna isnad huwa yo isnad iku antus nadau. Antus na apa bacanya? Antus na du da di antus nada. Antus nada. Fil madi, fil mudhari, fil amar mudhari. Udah bisa tuh. Iku antus nada den senderakan. Iku antus nada yenta den senderakan. Opo al kalimatu kalimat, disandarkannya satu kalimat ila maring kalimat tatimu kang sempurna bihi kelawan ma opo al faidatu faidah. Isnad atau musnad adalah menyandarkan satu kalimat disandarkan kepada kalimat yang lainnya yang di situ dapat menghasilkan faidah. Contoh ketiga, ro'aitu asadan fil pisuki. Ro'aitu ningali sapa ingsun asadan ing macan, oleh ningali mau pisuki ing dalam pasar. Nah, lapad ro'aitu fiil dan fa'il. Kemudian ada maf'ul asadan macan. Fi suki ing dalam pasar. Berarti fi disandarkan ke suki disandarkan kepada fi. Artinya fi tidak bisa berdiri sendiri. Kemudian asadan juga merupakan maf'ul, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada fiil dan fa'ilnya. Itu berarti namanya isnad itu. Ya. Penyandaran satu kalimat kepada kalimat yang lainnya yang sekiranya dapat memberikan arti, itu namanya isnad. Nah, nanti kamu begitu ketika presentasi, coba kamu sendiri yang menerangkan tentang bait kalamuhum labdun mufidun musnadu wal kilmatul labdul mufidul mufradu. Apa satu persatunya? Apa itu kalam, apa itu kalimat, apa itu ismin tan kosimuk itu. Wahoroja lan kejaba kecuali bil musnadi dengan lapad musnad opo ma perkara laisa kang ora ono, laisa kang ora ono opo ma iku musnadan dadi isnad, kecuali dikecualikan dari istilah musnad, yaitu kalimat yang bukan musnad. Paham nggak? Pengecualian dari istilah musnad. Apa artinya musnad? Musnad artinya apa? Apa artinya musnad?
Musnad adalah penyandaran satu kalimat kepada kalimat yang lainnya. Itu dipahami. Lapat antus nada al kalimatu ilama tatimu bihi al faidatu. Apa artinya musnad? Musnad adalah seperti contoh lapat ka koma zaidun wa zaidun ko imun. Ka koma wis ngadeg sapa zaidun Pak Zaid, wa zaidun utawi Pak Zaid iku ko imun wong kang ngadeg. Berarti nah satu kauluhu eta heula apa? Engke kaulu lain tentang kalamuhum. Apa? Kalamuhum adalah kalamun nawiyyin bi qarinati siyaqi qoma zaidun. Kalau geus apal nu kitu teh paneh enak nerangkeunna. Ya. Lamun geus apal nu kitu mah. Jadi leluasa enak. Coba apa pengertian musnad? Musnad adalah artus nahdu al kalimatu ilama katim. Aina ku bahasa Indonesia apa musnad? Musnad adalah menyandarkan satu kalimat kepada kalimat yang lainnya yang memiliki arti faidah. Gitu. Contohnya naon? Itu kan enak ke dalam apa nu kitu nama. Nu kitu jeung bahasa Indonesia na kitu. Moal mata sekolah bieu. Sing suarna ge. Gitu. Ya. Sekarang pengecualian dari musnad adalah apa? Pengecualian dari musnad apa? Wa kharaja bil musnadi ma laisa musnadan minal kazaidin wal murakabil idofi wal majazi kabala. Geus nu kitu lain ngaranna lain itu. Ya, ngaranna lain musnad. Ya. Tapi murakab bukan? Murakab. Mufrad bukan? Tergantung kalau lafaz zaidun mufrad. Ya. Itu. Kalau baka sama gehu, dage tahu, berarti namanya murakab. Susunan terdiri dari dage jeung tahu adalah murakab. Tapi lamun tahu unggul berarti murakab. Geus kitu. Hese amat sih maneh. Siap, Pak. Ya. Lamun susunan tipung jeung tempe berarti murakab. Karena terdiri dari tepung dan tempe. Jadi bae goreng tempe. Oh, goreng tempe teh ngaranna naon? Murakab. Asa amat kana mah memahami nu kitu bae ge. Itu tapi lamun tempe unggul murakab. Itu nerangkeun teh maksudna teh. Tapi kamu harus hafal bahasa Arabnya. Itu damal olah bieu. Siap? Kamu harus siap menjelaskan tentang 3 bait itu yang saya minta untuk tiap pertemuan. Ada yang tampil menjelaskan itu. Kajelas jeung kaulu-kauluna gitu. Insyaallah lamun kitna mantep, bahasana mantep, kauluna apal ge. Itu. Udah. Ada yang mau tanyakan? Guys, satu ngadoa. Hiji deui ya. Kaulu. Maaf ini kelewat nih. Summa harfin.
summa harfin. Nului huruf. Apa itu huruf? Huruf rupanya ini badal, berarti badal. Contoh badal nih. Huruf summa harfin, qauluhu summa harfin, rupanya allazi. Alamun rupanya itu berarti badal ngaranna. Ya. Allazi huruf jaa kang teko, kang wis teko apa huruf limaknan krono nuduhaken makna. Limaknan krono nuduhaken makna. Limaknan krono nuduhaken makna utawi contone iku kahal kaya lapad hal. Maknanya apa? Hal apa artinya? Istifham. Istifham ismi, istifham harfi. Hah? Huruf istifham apa isim apa pertanyaannya? Huruf apa isim? Huruf istifham. Oke. Wa filan lapad fi, walam lan lapad lam punya arti. Huruf didatangkan punya arti. Mutlakon secara mutlak. Mutlakon secara mutlak. Anitaqidi saking ngoyidi. Ngoyidi itu apa? Menentukan. Nentukan bitarkibi kelawan tarkib susunan. Geus tama huruf adalah lafaz yang datang untuk memberikan arti seperti contoh lafaz hal, fi, lam, mutlakon secara mutlak. Ya. Mutlak itu begini. Mutlak itu ya. Mutlak itu begini, kaul itu bisa terjadi menjadi kalam, kalim, dan bisa juga disebut kalimat. Tapi lamun kaul selain kalam, contoh lafaz kum adalah kalam, yo kaul, kod kalimat huruf juga kaul. Itu. Jadi mutlakon di situ netral, ya, netral. Nanti bisa istilahnya sekalipun memberikan makna, sekalipun tarkib ada terbentuk tarkibnya, seperti inna zaidan irtaqo kan itu kalam juga bisa, tapi kaul juga gitu. Walaupun ada qaid tarkib. Tarkib itu berarti terdiri dari fiil dan fa'il, mubtada dan khobar, bisa itu namanya musnad. Tapi ingat dalam istilah tarkib itu ada tarkib idofi dan tarkib majazi. Itu. Oke, intinya penjelasan masalah huruf di situ datang akan memberikan arti seperti lafaz hal, fi, ala dan seterusnya. Tetapi tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang namanya huruf harus ada kalimat yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab.
Thank you.